Masih di SDB ART-AI. Di balik lebatnya pepohonan dan kabut malam yang menyelimuti desa terpencil, tersimpan kisah yang jarang diceritakan secara utuh. Sebuah kisah tentang keberanian, kesombongan, penyesalan dan penebusan. Di tanah yang masih dijaga oleh adat dan kepercayaan leluhur, hidup seorang pemuda yang menganggap semua cerita mistis hanyalah dongeng pengantar tidur. Namun malam itu, keyakinannya runtuh. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, ia berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sesosok makhluk dari legenda, genderuwo. Dan sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Inilah kisah Bayu dan genderuwo. Di sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Bayu dikenal sebagai pemuda yang berani dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita mistis yang sering didengarnya dari para tetua kampung. Namun, keyakinannya itu diuji ketika ia harus berhadapan langsung dengan makhluk halus bernama genderuwo. Suatu malam, Bayu harus melewati hutan untuk mengantarkan obat-obatan kepada kakeknya yang sakit di desa sebelah. Meskipun hari sudah larut, Bayu tidak merasa takut. Ia percaya bahwa semua cerita tentang hantu hanyalah karangan belaka. Saat memasuki hutan, Bayu merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Hutan terasa lebih gelap dan sunyi. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak-derak menakutkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa berat yang menggema di seluruh hutan. Bayu mencoba mengabaikan suara itu dan terus berjalan. Namun, suara tawa itu semakin mendekat dan semakin jelas. Bayu merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok makhluk besar dan berbulu hitam lebat. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan taring yang panjang. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak, menampakkan wajahnya yang menyeramkan. Bayu terkejut bukan main. Ia tahu makhluk itu adalah genderuwo, makhluk halus yang sering diceritakan oleh para tetua kampung. Bayu mencoba untuk melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Genderuwo itu mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Bayu berlari sekuat tenaga menghindari kejaran genderuwo itu. Ia terus berlari tanpa tahu arah yang dituju. Ia hanya ingin menjauh dari makhluk mengerikan itu. Saat berlari, Bayu terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Ia terbentur keras dan kehilangan kesadarannya. Ketika sadar, Bayu berada di dalam sebuah gubuk tua. Di dekatnya, ia melihat seorang kakek tua dengan wajah bijaksana. Kakek itu adalah Mbah Suro, seorang dukun yang tinggal di dalam hutan. Mbah Suro menjelaskan kepada Bayu bahwa ia telah diselamatkan dari kejaran genderuwo. Mbah Suro mengatakan bahwa genderuwo itu adalah makhluk jahat yang sering mengganggu manusia. Mbah Suro juga mengatakan bahwa Bayu memiliki energi yang kuat yang membuat genderuwo itu tertarik padanya. Mbah Suro menawarkan bantuan kepada Bayu untuk mengusir genderuwo itu. Bayu setuju dan Mbah Suro mulai melakukan ritual pengusiran genderuwo. Mbah Suro membakar kemenyan, membaca mantra-mantra dan menaburkan air suci ke seluruh gubuk. Suara mantra Mbah Suro bergema di seluruh hutan membuat genderuwo itu marah. Tiba-tiba gubuk itu bergetar hebat. Genderuwo itu mencoba masuk ke dalam gubuk, tetapi lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Mbah Suro menghalanginya. Mbah Suro terus membaca mantra-mantra. Semakin lama semakin kuat. Genderuwo itu semakin marah dan menyerang gubuk itu dengan ganas. Akhirnya, dengan kekuatan penuh, Mbah Suro berhasil mengusir genderuwo itu. Genderuwo itu menjerit kesakitan, lalu menghilang menjadi asap yang berterbangan ke udara. Setelah genderuwo itu pergi, Mbah Suro memberikan Bayu sebuah jimat yang terbuat dari akar pohon keramat. Mbah Suro mengatakan bahwa jimat itu akan melindungi Bayu dari gangguan makhluk halus. Bayu berterima kasih kepada Mbah Suro atas bantuannya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan obat-obatan kepada kakeknya.
Sejak saat itu, Bayu tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita mistis. Ia menjadi percaya bahwa dunia ini tidak hanya berisi hal-hal yang bisa dilihat dan dirasakan. Ada kekuatan-kekuatan lain yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Ia juga selalu membawa jimat pemberian Mbah Suro kemanapun ia pergi sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus. Setelah kejadian di hutan dan pertolongannya oleh Mbah Suro, Bayu kembali ke desanya dengan membawa pengalaman yang mengubah hidupnya. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang sombong dan meremehkan hal-hal mistis. Sebaliknya, ia menjadi lebih bijaksana dan menghormati kekuatan alam yang tak terlihat. Namun, meski telah memiliki jimat dari Mbah Suro, Bayu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa genderuwo itu belum benar-benar pergi dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengganggunya. Perasaan ini semakin kuat setiap kali ia melewati hutan atau saat malam tiba. Suatu malam, saat Bayu sedang tidur, ia bermimpi didatangi oleh Mbah Suro. Dalam mimpinya, Mbah Suro berpesan agar Bayu mencari tahu asal-usul genderuwo yang mengganggunya. Mbah Suro mengatakan bahwa genderuwo itu memiliki ikatan dengan sesuatu di masa lalu Bayu atau keluarganya. Terbangun dari mimpi itu, Bayu merasa gelisah. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang masa lalu keluarganya, terutama yang berkaitan dengan hutan tempat ia bertemu genderuwo itu. Ia bertanya kepada orang tua di desa, termasuk kakeknya yang sakit. Dari cerita kakeknya, Bayu mengetahui bahwa dahulu kakek buyutnya adalah seorang penebang kayu yang serakah. Ia menebang pohon-pohon di hutan secara sembarangan tanpa mempedulikan keseimbangan alam. Bahkan, kakek buyutnya pernah menebang pohon keramat yang dipercaya sebagai tempat tinggal para makhluk halus. Bayu tersentak mendengar cerita itu. Ia menyadari genderuwo yang mengganggunya mungkin adalah makhluk halus yang marah karena ulah kakek buyutnya di masa lalu. Ia merasa bertanggung jawab untuk menebus kesalahan keluarganya. Bayu kemudian menemui Mbah Suro dan menceritakan apa yang telah ia ketahui. Mbah Suro menangguk-anggukan, membenarkan dugaan Bayu. Mbah Suro mengatakan bahwa untuk menghentikan gangguan genderuwo itu, Bayu harus melakukan ritual penebusan dosa di hutan tempat kakek buyutnya pernah menebang pohon keramat. Bayu setuju dan bersama Mbah Suro ia pergi ke hutan itu. Mereka membawa berbagai macam sesaji seperti bunga-bungaan, buah-buahan, dan kemenyan. Di tempat yang dulu pernah berdiri pohon keramat, Bayu mulai melakukan ritual penebusan dosa. Ia membacakan mantra-mantra, menaburkan bunga-bungaan dan membakar kemenyan. Ia juga meminta maaf kepada para makhluk halus yang mungkin merasa terganggu oleh ulah kakek buyutnya. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba muncul genderuwo itu. Ia tampak lebih marah dan mengerikan dari sebelumnya. Ia menyerang Bayu dan Mbah Suro dengan ganas. Mbah Suro mencoba melindungi Bayu dengan kekuatan yang ia miliki, tetapi genderuwo itu terlalu kuat. Bayu menyadari ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan amukan genderuwo itu. Dengan keberanian yang luar biasa, Bayu menghampiri genderuwo itu. Ia berlutut di hadapannya dan dengan tulus meminta maaf atas kesalahan kakek buyutnya. Ia berjanji akan menjaga hutan itu dan melestarikan alam agar tidak terjadi lagi kerusakan. Ajaibnya, genderuwo itu terdiam mendengar permintaan Bayu. Matanya yang merah menyala meredup dan tubuhnya yang berbulu hitam lebat mulai mengecil. Kemudian, genderuwo itu menghilang meninggalkan Bayu yang terheran-heran. Mbah Suro menghampiri Bayu dan mengatakan bahwa genderuwo itu telah memaafkan Bayu dan keluarganya. Sejak saat itu, Bayu tidak pernah lagi diganggu oleh genderuwo. Ia menjadi pelindung hutan, menjaga kelestarian alam, dan menghormati para makhluk halus yang menghuni hutan itu. Ia membuktikan bahwa dengan ketulusan dan keberanian, kita bisa menebus kesalahan masa lalu dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Dari malam penuh teror itu, Bayu belajar bahwa dunia ini tak hanya diisi oleh apa yang bisa dilihat mata. Ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang telah ada jauh sebelum kita, dan akan tetap ada jauh setelah kita tiada. Ia kini berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena takut, tapi karena hormat pada alam dan para penjaganya.
Hutan itu, yang dulu hanya ia anggap jalur pintas menuju desa sebelah, kini menjadi tanah suci yang ia rawat sepenuh hati. Bayu menjadi penjaga, bukan hanya bagi pepohonan, tapi juga bagi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di setiup desir angin yang melewati rimbunnya hutan, ia percaya, itu adalah sapaan damai dari makhluk yang pernah menjadi musuhnya. SDB ART AI. Undur diri, terima kasih sudah simak cerita dari gua, dan salam misteri.